Halo, kali ini kita akan input data ke spreadsheet dan inputnya itu bisa multiple sheet. Kemudian bisa get data dari sheetnya juga. Langsung saja kita menggunakan app.notif.my.id. Login dulu. Ini ada sign up juga kalau belum punya akun. Lalu sign in. Ini kebetulan saya pakai akun yang diizinkan nambahin WhatsApp sebanyak 5 WhatsApp, dan ini masa aktif langganannya. Add device, kemudian misalkan rekap, lalu generate QR, lalu kita scan. Oke, udah connect. Ini dinamain bebas ya. Udah. Lalu kita ke tools. Di sini ada template input and get data multisheet. Ini saya pakai klik kanan, kemudian open link in new tab, lalu buat salinan. Setelah dibuat salinan, maka saya akan memiliki file di Google Drive saya ya, sebagai milik saya. Ini namanya boleh diganti, boleh enggak ya. Misalkan biarin ini aja deh, saya ganti. Misalkan begini, ini bebas namanya. Kemudian di sini ada beberapa sheet ya. Di sini ada multi sheet setting. Ini untuk settingnya tuh di sini. Jadi ketika di sini tuh keyword pesan masuk. Ketika ada pesan masuk WhatsApp dengan kata-kata coba lapor, dan di sini ada tipe pencocokannya tuh content sama start with. Artinya tuh kalau content, posisi coba lapornya tuh terletak bebas dimanapun. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di terakhir. Nanti akan diproses dan statusnya di sini on, maka akan diproses oleh setting sheet 1. Kemudian tipe operasinya, operationnya insert data row. Artinya tuh menambahkan data, begitu ya. Ini pengertian konten sama start with tuh maksudnya tuh pesan yang masuk ke WhatsApp-nya ya. Misalkan konten artinya tuh pesan yang masuk mengandung. Misalkan di situ kan coba lapor. Hai, coba lapor. Misalkan begini, ini pun memenuhi kriteria yang ini. Kalau start with itu coba lapornya harus di awal. Kalau misalkan kayak gini nih nggak memenuhi, karena di sini start with coba lapor. Kalau begini baru memenuhi. Kita pakai yang konten. Jadi ketika ada kata-kata coba lapor, statusnya ini on ya, artinya hidup nih. Untuk pengaturan yang ini akan ke setting sheet 1. Setting sheet 1 itu ini. Kemudian di setting sheet 1 itu nanti nama sheet ini tuh maksudnya datanya akan masuk ke diinput ke sheet yang mana? Ke sheet dengan nama data 1. Kemudian ada format timestamp. Ini bisa DD, day, month, year, ini hours, minute, second ya. Bisa juga yang lain. Ini saya cuman ini aja formatnya. Formatnya tuh di sini hari, bulan, tahun.
Kemudian di sini ada input timestamp. Iya, maksudnya tuh nanti di sheetnya tuh akan terinput. Message date time-nya juga iya. Sender name, group name, oke. Pemisah dalam formnya di sini sama dengan, kemudian form inputnya tuh formatnya harus ada kata nama sama dengan, alamat sama dengan. Kemudian ketika sudah sesuai format, datanya tuh akan terinput dan mendapat balasan ini. Kalau misalkan pakai keyword coba lapor, tadi kan pakai coba lapor, tapi tidak sesuai di sini formatnya akan dibalas dengan ini ya. Silakan diulang. Kita akan praktekkan saja langsung. Sebelumnya kita perlu ke ekstensi, kemudian AppScript. Lalu di sini klik terapkan, deployment baru. Lalu ini pastikan udah siapa saja ya. Ini udah siapa saja, lalu klik terapkan. Izin akses. Continue. Allow. Salin. Lalu ini aplikasi webnya, salinnya ke sini nih. Device, kemudian ini device-nya kalau banyak tinggal pilih aja. Detail, taruh di sini, update. Ini udah sukses ya update-nya. Lalu kita tes ya. Tesnya dari WhatsApp lain tentu saja, bukan dari WhatsApp yang ini. Jadi WhatsApp lain kirim pesan ke WhatsApp yang ini. Kebetulan di sini ada WhatsApp lain juga. Nih. Kita kirim coba lapor. Di sini kan ada keyword coba lapor content on gitu ya. Kemudian setting sheet 1 kita kirim. Ini coba lapor saya kirim. Oke, ini mengetik. Wih, silahkan diulang dengan format yang benar ya. Ini tuh diambil dari sini. Silahkan diulang dengan format yang benar ya, Kak. Kita ulang. Ini jangan lupa ada coba lapornya ya, agar diproses. Kalau nggak ada coba lapornya, tidak akan diproses. Karena di multi-sheet settingnya tadi keywordnya coba lapor. Namaku, alamat, jalan. Misalkan gini sebagai contoh aja. Ini udah dikirim. Kemudian mengetik. Ini balasnya mengetik ya. Terima kasih sudah diinput ya. Di inputnya kemana? Di inputnya di sini nama sheet data 1. Di inputnya ke data 1. Ini ya nih ada data 1. Oke, ini udah di input nama 1, alamat, udah terinput. Kemudian di sini username itu nama akun WhatsApp yang ngirim. Kemudian group name itu kalau misalkan dikirimnya dari grup. From itu bisa berupa nomor atau grup. Kalau
maksudnya ID grup atau nomor handphone. Kalau mform ini nomor handphone yang ngirimnya. Kita coba yang dari grup. Ini ada grup. Coba lapor Ali. Oke. Ini udah Ali jalan, kemudian timestampnya ini sebenarnya lengkap, cuman di format seperti ini. From-nya nih, from-nya perhatikan, ini tuh sebuah grup ya. Grup, nama grupnya ini. Kalau misalkan ingin tidak ditampilkan, beberapa tidak di input ini ya. Kemudian di sini ada parameter nih, nggak boleh diubah yang kolom B. Ini kurang pas sebenarnya. Group name ini cuman petunjuk aja yang nggak boleh diubah di sini. Ini juga sebenarnya begitu ya. Ini nanti saya betulin. Group name ini push name ini input account name. Yang nggak boleh diedit yang ini ya. Ini tuh bedanya begini. Misalkan group name input account name saya pilih tidak. Kemudian group name-nya kita pilih tidak. Nanti di sini kita perhatikan bedanya. Ini WhatsApp kadang begini. Oke, ini push name sama group name-nya nggak di input karena apa? Karena tadi di setting sheet satunya dipilihnya tidak. Ini ya. Terima kasih sudah di input. Begitu. Kemudian kalau ingin misalkan bikin sendiri lagi nih, ini bisa aja. Misalkan diawali dengan pagar, kemudian di sininya tuh start with on, kemudian nama sheet settingnya misalkan settingku, operasinya insert. Insert itu artinya menambah data ya. Kita perlu dulu nih, perlu bikin nama setting sheetnya, settingku. Kita ambil dari sini aja, duplikasikan, lalu ganti settingku. Kemudian datanya mau masuk kemana? Kalau ke data 1, ini masuknya nanti ke sini. Kita ganti ke data ku gitu ya.
Ini boleh dibuat dulu datakunya atau nggak usah dibuat, nanti terbuat otomatis. Kemudian ini iya pemisahnya kali ini karena sama dengan diawali tanda petik ya. Misalkan tanda titik 2, misalkan kelas gitu ya. Kelas. Oh ya, untuk enternya tuh tadi pakai ALT ya di keyboard. Di keyboard kayak gini, ALT enter. Nama alamat kelas hobi, misal begitu. Ini harus ada nanti di format formnya, misalkan salahnya kita kasih tahu harus mengandung pagar ya. Kemudian kita tes. Di sini pagar dan start with. Pagar. Oke. Lagi dibalas. Silakan diulang karena kan nggak sesuai format ya. Harus ada form yang harus. Kemudian kita praktekkan juga kalau misalkan pagarnya nggak di awal. Ini nggak dibalas karena di sini pengaturannya start with. Biar begini pun dibalas, ini saya ganti contain. Jadi pagarnya nggak harus di depan. Nama Abid, alamat Jakarta, kelas 8, hobi main bola. Lalu kita tekan enter. Kita lihat mengetik. Terima kasih sudah di input ya. Di inputnya kemana? Kita lihat nama setting sheetnya itu settingku. Ya, kemudian nama sheet untuk menyimpannya dataku. Ini dataku. Oke, ini udah masuk ya. Grup name kosong karena bukan dari grup. Begitu. Kemudian kalau misalkan mau ambil data, caranya di sini sama kayak mirip kayak tadi, cuman di sini get data raw. Misalkan di sini ada get IP itu akan diarahkan pengaturan settingnya tuh ke setting get 1. Di setting get 1 itu membaca sheetnya tuh sheet data IP. Kemudian isi pesan jika ditemukan ini, isi pesan tidak ditemukan ini. Kolom yang dijadikan acuan pencariannya, kolom 3, pemisah antara keyword auto replay dan acuannya tuh nih, ini ada spasi ya. Jadi antara keyword auto replay dan acuannya tuh dipisahkan oleh spasi. Kemudian ini kalau mau panggil shortcode itu bisa gini contohnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya sesuai dengan datanya. Ini kita ngambil di data IP. Data IP itu ini. Kemudian tadi kolom acuannya tuh kolom ketiga. 1, 2, 3 gini ya. Berarti yang ini kita praktekkan get IP get IP tadi antara keyword dan acuan itu dipisahkan oleh spasi. Kemudian ini ngasal dulu. Dibalas mengetik, maaf data tidak ditemukan. Kita ke data IP, di sini ada Felisa misalkan ya.
get IP Felicia. Mengetik. Oke, ini ya. Udah dibalas nama Felisa, udah sesuai, ID-nya 2, IP address-nya ini. Itu sesuai dengan yang ada di template-nya. Ini. Jika ditemukan balasannya ini. Kalau mau buat baru, tinggal contoh aja, contohnya di sini, ke bawahnya nggak dibatasin mau berapa banyak. Tipe operasinya, ingat ada get data tuh mengambil data, kalau insert data itu untuk menambahkan data.